Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi di video kali ini kita akan membahas CHZ atau Chiliz. Jadi ya subscriber di channel ini atau viewers di channel ini minta dibahas. Chiliz seperti apa? Teman-teman, perhelatan Piala Dunia kemarin udah berakhir. Ya, itu adalah event yang sangat-sangat besar, di mana event itu di awal event itu sempat men-trigger Chiliz naik cukup signifikan sebelum event ya. Chiliz sempat naik padahal Bitcoin sebenarnya slowing aja waktu itu. Dan sekarang kondisinya Chiliz lagi berada di dasar, lagi menghadapi tren penurunan yang lumayan signifikan, teman-teman. Ya, Piala Dunia udah berakhir, jadi ke depan mungkin nggak akan ada event yang cukup besar lagi ya. Mungkin Liga Champion lah, karena Piala Dunia, Piala Euro nggak ada. Liga Champion itu mungkin akan menarik dan tidak ada perhelatan yang lebih besar lagi daripada itu. Jadi kalau kita lihat secara tren, Chiliz itu cenderung turun, teman-teman. Cenderung turun, volume perdagangannya pun cenderung turun. Tadi aku sempat cek juga stalking-stalking dikit lah di Twitter, itu mereka lagi gencar dalam mengembangkan komunitas mereka. Kemarin mereka ada di Meksiko, terus sekarang mereka ada di Korea Selatan. Ini 5 Januari mereka post. Mereka sedang mengembangkan Chiliz token ya, token-token Chiliz yang bekerja sama yaitu fan token mereka itu di komunitas Upbit atau di exchange Upbit. Ini exchange dari Korea Selatan. Upbit itu listing koin AC Milan, kemudian Atletico Madrid, Barcelona, City, Inter Milan, Napoli, AFC ini apa ya? Ya itulah, intinya mereka coba buat ngembangin komunitas sepak bola sebesar mungkin karena Korea Selatan juga sebenarnya keren ya klub-klub bolanya. Mungkin yang lebih besar marketnya adalah di China. Ini mereka juga lagi ngerayain tentang apa ya? Ini Messi. Oke, ini kostum dari Messi nomor 10 Chiliz ya, kemarin mereka menang Piala Dunia. Ya, semoga Chiliz bisa kerja sama lebih banyak lagi ya di platform mereka. Jadi by the way buat teman-teman yang belum tahu, Chiliz ini punya platform namanya socios.com. Di platform ini teman-teman bisa yang namanya lebih dekat atau lebih dekat berinteraksi sama klub bola kesayangan kalian. Klub bola yang ada di sini nih, klub-klub besar semua. Jadi dengan aplikasi ini teman-teman bisa lebih dekat dengan mereka. Teman-teman bisa membeli merchandise, teman-teman juga bisa membeli tiket bola. Ya, kalau ada pertandingan misalnya La Liga atau Liga Champion itu teman-teman bisa beli di sini juga. Teman-teman juga bisa dapat info-info terbaru tentang bursa transfer ataupun lain sebagainya. Itu teman-teman bisa pakai app dari ini. Nah, app ini bisa mendekatkan teman-teman sama klub kesayangan kalian. Dan itu sih yang menjadi fundamental daripada Chiliz. Jadi dia di backup sama yang namanya aplikasi tersebut. Secara koin, jumlah Chiliz itu punya maksimum supply yaitu sekitar 8 miliar. 8,8 miliar token, teman-teman. Dan sekarang lagi ataupun supply-nya saat ini yang beredar ada di 6,6 miliar token, which is tinggal 2 juta, kurang 2 miliar token lagi teman-teman yang bisa diproduksi. Dan kalau kita lihat dengan korelasi harganya, Chiliz saat ini berada di level bottom. Bukan bottom sih, tapi level support yang sangat kuat. Harganya ada di 0,110 ya, 0,10 $0,10, dan Chiliz kemarin sempat naik juga ya dalam beberapa hari, tapi sekarang dalam fase koreksi, teman-teman. Kalau kita cek dia di time frame 4 jam, Chiliz ini lagi tahap koreksi. Sepertinya trennya nggak terlalu kuat. Kenapa saya bilang nggak terlalu kuat? Karena dari segi pergerakan market maker, itu kalau kita cek di sini itu sangat kecil, teman-teman. Volume perdagangannya cenderung besar, tapi market makernya sedikit. Nah, ini kontra sama yang namanya misalkan nih The Sandbox. The Sandbox sekarang naik sangat signifikan, 7%. Itu volumenya tinggi, tapi kondisi market makernya juga tinggi. Nah, ini kalau di Chiliz itu nol, teman-teman, nggak ada. Artinya adalah Chiliz dalam jangka waktu pendek
belum dilirik ya, belum dilirik meskipun harganya udah drop turun. Sepertinya memang kondisinya sekarang Chiliz masih dalam tahap trend bearish, teman-teman. Jadi itu tadi karena aku bilang perhelatan Piala Dunia udah berakhir, terus kedepannya mungkin belum ada event-event yang menarik, paling Liga Champion aja. Itu pun juga masih dalam beberapa bulan ke depan lah bisa dibilang. Jadi kalau secara news, secara fundamental seperti itu kita melihatnya, maka Chiliz mungkin saja akan ikut sama kondisi dari pergerakan market. Kalau marketnya cukup positif, Bitcoinnya positif, Chiliz bisa ikut. Tapi kalau Bitcoinnya drop, nah itu Chiliz mungkin akan berpeluang drop lebih dalam lagi. Kalau secara jangka pendek sih aku melihatnya Chiliz dalam fase koreksi. Target penurunannya bisa sampai 0,1 050. Itu adalah level support yang kemarin juga sempat menahan Chiliz di Januari tanggal 6. By the way hari ini tanggal 7 ya. Jadi kita lihat aja Chiliz apakah dia bisa testing level support tersebut, dan setelah itu kita expect kalau Chiliz masih bisa untuk rebound. Tapi kalau dari time frame 1 jam, di sini kita melihat nih ada sebuah tekanan jual yang saat ini cukup besar. Tapi sepertinya sih Chiliz bakalan bisa bertahan untuk jangka pendek ya. Kita mungkin akan melihat relief rally sesaat lagi. Dan Chiliz juga ada potensi membuat yang namanya pola mungkin ini bisa jadi cup and handle ya. Kalau Chiliz bisa bertahan di level ini. Kita tunggu apakah Chiliz bisa kuat bertahan di level itu. Kalau memang bisa, maka cup and handle berpotensi terjadi pada Chiliz dan Chiliz bisa naik mungkin kisaran sampai kisaran 0,12. Itu mungkin target terdekat buat Chiliz ke depannya. Jadi gitu buat Chiliz, nggak terlalu gimana-gimana. Jujur aja dalam jangka pendek market maker belum terlalu tertarik untuk naikin Chiliz ya sepertinya. Kita waspada aja kalau ada tekanan yang cukup kuat. Chiliz belum ngetes di level 0,08. Ini adalah level support yang sebelumnya juga bisa menahan harga Chiliz di level tersebut. Ini udah beberapa kali Chiliz mantul di level 0,08. Karena kemarin penurunannya Chiliz belum sampai sana, maka mungkin saja jangka pendek Chiliz berpeluang lagi buat ngetes level support di situ, teman-teman. Jadi ya saya rasa trennya masih bearish sih buat Chiliz ya. Tapi ini cuma cuma prediksi aja, bisa jadi nggak terjadi, bisa jadi Chiliz bakalan recover juga. Itu tergantung sama kondisi pergerakan market ke depan. Again, kalaupun Chiliz naik, dia sebelum bisa menembus level 0,12, posisi Chiliz belum aman, teman-teman. Kita harus melihat Chiliz benar-benar balik, naik, kemudian dia ngetes level tersebut dan level tersebut kuat. Barulah kita confident ini level bakalan sangat sulit buat ditembus Chiliz ke depannya, karena tren udah berbalik arah. Tapi selama Chiliz belum bisa breakout daripada 0,12, belum bisa tembus itu, maka ya mungkin kenaikannya itu bersifat relief rally sesaat saja. Oke, gitu aja buat Chiliz, nggak terlalu banyak. Komunitas mereka masih tetap aktif, dan juga dari segi pergerakan chart belum terlalu menarik buat market maker. Teman-teman kalau mau lebih tahu lebih banyak Chiliz, tentang Chiliz, silakan teman-teman baca untuk white papernya. Teman-teman bisa akses di Google, ketik aja white paper Chiliz yang ini ya, whitepaper.io, maka teman-teman bisa baca seperti apa project daripada Chiliz ke depannya. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada koin lain untuk dibahas, boleh tulis langsung di kolom komentar. Akhir kata saya Andre, makasih.